Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para tuan guru yang hadir, bil khusus kepada yang kita muliakan Abu Ya beserta keluarga besar beliau, dan kita muliakan juga kepada Wali Jakarta yang alhamdulillah malam hari ini telah memanggil kami ke sini. Alhamdulillah. Saya bilang memanggil walaupun tidak panggil, ya mungkin panggilan hati dari beliau. Alhamdulillah bisa jumpa, bisa silaturahim. Padahal tadi ini sebenarnya sudah pikir kayaknya sebenarnya saya sebentar subuh ada kajian juga, ada pengajian sebentar subuh. Tiba-tiba saya pikir tidak, ya langsung bismillah, jalan. Ya langsung, ya pokoknya spontan semuanya. Alhamdulillah ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang dengan teman-teman dari Malaysia, sahabat saya, ada Syed Abdul Matin, ada juga Ustadz Khairul Nidham. Beliau-beliau ini orang-orang alim sebenarnya, cuman rendah hati saja ini, ya, tidak mengeluarkan semua ilmunya. Sebenarnya beliau-beliau ini orang lebih alim dari saya jauh. Cuma memang malam hari ini mereka karena tawadhu di dalam hati mereka sehingga mereka tidak cakap banyak. Padahal sebenarnya yang harus bicara banyak beliau-beliau. Saya heran juga kok singkat sekali. Padahal kalau ngomong bahasa Malaysia pun, ya insya Allah paham. Hanya juga dari Aceh di sini, jadi mirip-mirip pakai bahasa Malaysia, insya Allah paham. Jadi beliau-beliau tadi kayak mau bicara Malaysia takut tidak mengerti, jadi jaga bahasa juga usahakan pakai bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah ini beliau-beliau alhamdulillah mereka punya pondok pesantren di Malaysia. Alhamdulillah datang silaturahim, subhanallah semuanya direncanakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kami bisa sampai di tempat ini, bisa silaturahim. Alhamdulillah. Jadi beliau telah menyampaikan banyak nasihat. Tapi saya awalnya jujur, bingung tidak tahu mau bicara apa sekarang ini. Insyaallah. Sudah cukup apa yang sering didengar oleh kita semua dari Wali Jakarta, nasihat-nasihat agama, ilmu-ilmu yang sangat banyak kita dapatkan. Cuman hati kita mati. Hati kita mati yang mungkin belum dihidupkan. Jadi kita berharap sama Allah mudah-mudahan berkat kumpulan kita pada malam hari ini hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu sahabat namanya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau pernah tanya kepada Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, ya Rasulullah, kulli fil Islam. Ya Rasulullah, berikan kepada saya di dalam Islam pelajaran, di dalam Islam nasihat yang saya bisa amalkan. La as'alu ahadan ghairak. Saya tidak akan tanya setelah ini kepada orang lain setelah engkau menjawabnya. Itu permintaan daripada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Maka Nabi SAW menjawab, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah dalam ketaatan. Jadi ini permintaan dari Sufyan. Nabi nasihati dua. Pertama, suruh untuk beriman kepada Allah. Jadi iman ini Nabi SAW suruh istiqomah. Baik, sekarang iman itu kira-kira disuruh istiqomah. Iman itu apakah hanya berkaitan dengan ini kan kebanyakan orang pikir istiqomah itu istiqomah dalam ketaatan, sholatnya istiqomah, apalagi baca Quran istiqomah. Itu amalan jawareh. Justru itu kata para ulama, iman itu ada tiga. Iman itu ada tiga. Yang pertama adalah disebutkan bahwasannya tasdiqu bil janan, kemudian wal qawlu bil lisan, wal amal bil jawarih. Yang pertama, iman itu adalah pengakuan, keyakinan
di dalam hati. Jadi keyakinan dalam hati itu yang harus diistiqomahkan. Istiqomah di dalam hati, tidak berbuat syirik, tidak ada riya, ya, pokoknya istiqomahkan. Jangan sampai kita ini imannya tidak istiqomah, iman hati, iman hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal qaulu bil lisan, iman lisan. Ya, lisan kita istiqomah. Jangan sampai lisan kita tidak istiqomah. Ya, berbicara yang baik, berbicara yang jujur. Kemudian yang ketiga adalah wal amal bil jawarih, amal dengan perbuatan. Salatnya, Qur'annya, itu semuanya disebut dengan iman. Di situ maksud dari hadis ini kata para ulama bahwasanya iman itu perlu diperbaharui tiap hari. Iman itu perlu diperbaharui tiap hari. Dan cara memperbaharui iman, maka ini banyak cara. Karena kan kata Nabi al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dengan ketaatan dan dia berkurang karena kemaksiatan. Nah, sekarang kita ini salah satu sarana untuk menaikkan iman yang kita lakukan malam ini. Kita zikir, kita baca la ilaha illallah, itu termasuk daripada menambahkan keimanan. Dan juga dalam keimanan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Maka Nabi SAW menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Ini yang tadi kita baca. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Oh, kok kenapa kalau hadir di MPTT ini kok zikirnya lama sekali la ilallah? Nabi yang bilang perbanyak baca la ilaha illallah. Ya, bukan dari siapa-siapa, ya, Nabi yang bilang seperti itu. Perbanyak berucap la ilaha illallah. Maka itu salah satu cara kita untuk menaikkan iman kita. Fastaqim, istiqomahkan itu semua. Istiqomahkan hadir majelis semacam ini. Istiqomahkan membaca la ilaha. Kenapa kok di setiap waktu? Misalnya Abu ya bilang baca setelah subuh ini zikir, nanti setelah tempat-tempat tertentu baca zikir ini. Kenapa kok seperti itu? Ya karena Abu ya mau kita punya iman itu istiqomah terus. Ya, jangan sampai ke sana kemari. Itu istiqomah ini kata para ulama tidak ada orang yang bisa mendapatkan keistiqomahan illa akabir, kecuali orang-orang yang besar, yang mana mereka itu sudah dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, antum kira istiqomah gampang, sulit. Ya, cuman tetap, ya namanya kita manusia, kalau sudah istiqomah kadang-kadang belok-belok juga. Ya, di situ Allah bilang tidak usah khawatir, fastaqimu wastaghfiru. Kata Allah, istiqomahlah kalian dan beristighfarlah dalam Al-Quran. Jadi kita disuruh istiqomah, tapi kadang-kadang kalau belok sudah istighfar, balik lagi ke istiqomah. Tetap istiqomah. Ya, walaupun sekali-sekali kadang-kadang ya keluar dari jalur, balik lagi. Saya yakin banyak yang keluar dari arahannya wali. Ya. Nah itu kadang-kadang harus tarik lagi. Wali tarik lagi, balik lagi, keluar lagi, tarik lagi. Nah jadi pentingnya kita untuk istiqomah. Disebutkan istiqomah ini hadirin itu bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan kalau dia istiqomah di akhir hayat itu dibantu dalam sakaratul maut. Allah bilang dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, artinya mereka beriman dengan iman yang kokoh. Wastaqamu, setelah itu mereka beristiqomah. Istiqomah dalam tiga tadi. Apa yang mereka akan dapatkan? Tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi mereka ini nanti orang yang sahibul istiqomah, yang istiqomah di majlis, istiqomah la ilaha illallah, istiqomah dengan guru, ini mereka nanti akan mendapatkan kedudukan di akhir hayatnya. Itu malaikat akan turun membantu kepada mereka ketika sakaratul maut. Malaikat bilang apa? Allah takhafu, jangan takut cita-cita kamu di akhirat. Wala tahzanu, dan jangan bersedih dengan orang-orang yang kamu akan tinggalkan di dunia. Kemudian mendapatkan kabar gembira surga yang Allah janjikan. Jadi ini hasil yang didapatkan ketika istiqomah. Itu hasil yang didapatkan ketika istiqomah. Memang berat istiqomah. Coba antum pikir tiap hari wali datang ke tempat ini ngapain? Sama kita ini ngapain kira-kira? Kalau bukan ingin meraih daripada keistiqomahan itu. Nah, jadi ini keistiqomahan penting sekali.
jangan sampai kita tinggalkan daripada istiqomah kita di jalan Allah. Dan begitu juga, insya Allah kami juga termasuk datang ke tempat ini ke Jakarta dan ingin menghadiri daripada Haulia Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau termasuk waliullah, termasuk orang yang sudah dekat dengan Allah. Ya, dan Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid ya, juga termasuk guru kami, akan datang ke Indonesia insya Allah. Mungkin hari ini sudah jalan, insya Allah besok sampai di Indonesia. Dan insya Allah ada acara di Istiqlal dan di tempat-tempat lain. Itu insya Allah salah satu acara beliau di sini adalah memperingati haul daripada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim ini beliau sudah meraih daripada keistiqomahan itu, sehingga beliau dapatkan ini kedudukan. Ya, saya ketika baca manaqib Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, itu beliau hadirin. Jadi orang-orang soleh sebelum beliau lahir itu pun sudah dibicarakan, nanti akan lahir orang ini anak daripada turunan Salim, ini anaknya Salim akan jadi orang besar. Semua ulama-ulama sudah berbicara. Sehingga Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu umur 17 tahun sudah menulis kitab. Salah satu kitabnya namanya Miftahus Sarair. Miftahus Sarair itu salah satu kitab Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Umur 27 tahun beliau sudah mendapatkan ilmu syariat yang sempurna, hakikat, ma'rifat beliau sudah kuasai. Sehingga beliau ketika itu sudah diizinkan berdakwah. Salah satu amalan yang mungkin ini menjadi motivasi buat kita semua, beliau itu dalam keseharian itu setiap hari duduknya itu duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk tasyahud akhir, tidak mau duduk bersila. Ini salah satu amalan beliau, tidak mau duduk bersila. Tahu apa jawaban dari beliau ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau duduk seperti ini terus? Tidak capek gitu kan? Kita kadang-kadang sudah capek begitu. Jawaban beliau apa? Begini duduk seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi musyahadahnya beliau itu sudah nyata gitu. Jadi beliau itu sudah melihat kebersamaan dengan Allah itu sudah selalu, tidak lepas. Ini sudah bukan lagi muraqabah, sudah bukan lagi fa illam takun tara fa innahu yaraka. Bukan muraqabah lagi, bukan merasa diawasi lagi, tapi sudah musyahadah, sudah menyaksikan. Nah ini yang mereka dapatkan. Sehingga Imam Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan kedudukan itu. Mendapatkan kedudukan itu sehingga beliau itu selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu. Jadi kalau ditanya ahli tasawuf, kok kenapa ahli tasawuf tidak tidur? Itu contohnya. Ya memang begitu, memang rata-rata ahli tasawuf itu begitu, begadangnya memang begadang dengan ibadah, begadang dengan zikir, begadang dengan Quran, begadang dengan rindu kepada Allah itu. Ya, bukan begadang memberontak manfaat, tapi begadangnya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Ini dahsyat. Ya, coba kita seminggu lah kan gitu. Ini selama 40 tahun tidak pernah lepas. Itu Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga derajat-derajat yang diraih oleh beliau-beliau ini, inilah yang mereka dapatkan daripada kesufian yang sesungguhnya, orang-orang yang sudah pernah melangkah di jalan mereka. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Yang memberikan kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dan kepada wali-waliullah yang ada di seluruh dunia ini, siapa yang memberikan itu? Allah. Kira-kira mustahil tak Allah kasih ke kita? Zat yang memberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim masih ada atau tidak? Masih ada. Jadi gak ada kemustahilan. Bisa itu diberikan kepada siapapun. Yang penting dengan usaha. Yang penting dengan usaha. Disebutkan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalannya. Jadi sungguh-sungguh itu yang penting. Salah satu perkataan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, "Man lam yajtahid fil bidayah lam yasil ila nihayah." Orang yang tidak sungguh-sungguh di awal, dia tidak mungkin sampai di akhir. Orang yang tidak sungguh-sungguh di awal tidak mungkin sampai di. Kita lihat guru-guru kita, masya Allah. Jangan lihat masya Allahnya sekarang, lihat masya Allah dulunya dulu gimana. Kadang-kadang lihat, ini kok luar biasa kedudukannya. Kenapa kok bisa luar biasa? Karena sungguh-sungguh di waktu awal. Nah, maka ini pentingnya kita, insya Allah selama menghadiri di tempat-tempat seperti ini, sebenarnya
Saya tadi kemarin saya baca satu kisah dalam satu kitab namanya Al-Fuqissatin wa Qissatin, kalau nggak salah gitu nama kitabnya. Itu kisah tentang orang-orang soleh. Saya baca ada satu kisah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau waktu itu jumpa dengan Al-Imam Fudail bin Iyad. Sampai saya waktu itu heran, Masya Allah, ini perjumpaan luar biasa. Saking mereka itu tidak mau dalam hal menjaga hati, takut ria, itu sampai begini kisahnya. Ini saya baca bahasa Arabnya supaya insya Allah dapat ilmu. Dikatakan qala Ali bin Fudail, berkata Ali bin Fudail, ini anaknya Fudail bin Iyad, ittafaqa abi wa ibnul Mubarak, berjumpa, saling berjumpa antara ayahku yaitu Fudail bin Iyad dengan Abdullah bin Mubarak ala babin, di satu pintu. Faqala, ini pintu masjid. Faqala ibnul Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad, apa katanya? Ya Aba Ali udkhul, ya Aba Ali udkhul bina al-masjidah hatta natadzakar. Wahai Aba Ali, wahai Fudail bin Iyad, kata Abdullah bin Mubarak, ayo masuk ke masjid supaya kita nanti di masjid saling berdiskusi, berbagi ilmu masalah kesufian, ketasawufan. Maka apa dijawab oleh Fudail bin Iyad? Coba lihat jawabannya. Faqala Fudail bin Mubarak, berkata Fudail bin kepada Abdullah bin Mubarak, idza dakhalna al-masjida alaysa turidu an tuhaddithani bi gharibi ma 'indaka wa uhaddithuka bi gharibi ma 'indi min al-'ilm? Apakah kalau seandainya kita masuk di masjid, kamu akan berbicara kepadaku sesuatu yang aku tidak tahu dari ilmu, dan aku akan berbicara kepadamu sesuatu yang kau tidak tahu dari ilmu? Itu maksudnya supaya kita saling diskusi di dalam masjid. Maka kata Abdullah bin Mubarak, betul, kayaknya kita ini saling membanggakan ilmu satu sama lain. Maka kedua-duanya tidak jadi masuk masjid dan berpisah tidak jadi masuk masjid. Ya, disebutkan bahwasanya fansarafa wa lam yadkhul al-masjid. Mereka semua berdua berpisah kemudian tidak jadi masuk masjid. Ini mereka saking begitu. Jadi kadang-kadang memang hal para kaum salihin seperti itu. Mereka ketika ingin menjaga hati, kadang-kadang datang-datang seperti itu, mereka tidak mau ngobrol dengan orang. Kita kan mungkin sering dapati guru-guru kita tiba-tiba tidak mau ngomong, tiba-tiba ngomong, tiba-tiba nggak ngomong. Itu kadang-kadang hal-halnya seperti itu. Keadaan hati mereka selalu berganti-ganti. Maka insya Allah kita doakan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang telah dibawa oleh guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Hadirin, karena ini jam 11, saya takut perpanjang kata-kata. Intinya kembali kepada sufi yang diinginkan oleh guru-guru kita. Kita ingin kesufian yang diajarkan oleh para guru seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah satu muridnya namanya Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Itu beliau pernah bilang bahwa sufi itu man sofa qalbuhu minal kadar, yang hatinya bersih dari kotoran, wamtala qalbuhu bil fikir, penuh hatinya dengan tafakkur. Yang ketiga, waqata'a ilallahi minal bashar, putus dia punya harapan kepada manusia dan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wastawa indahu wastawa ilaihi adzahab wal madar, sama bagi dia antara emas dan batu. Itu sufi. Jadi insya Allah yang diinginkan oleh Aulia, ya semuanya tujuannya di situ sebenarnya. Kita zikir, kita duduk, kita hadir majelis itu tujuannya. Mohon maaf saya hari ini tidak terlalu semangat bicara karena sebenarnya itu saya malu. Sebenarnya beliau-beliau ini, saya di Yaman ini, beliau-beliau ini orang-orang alim. Ini memang tidak keluar semua dari ini sebenarnya. Sebenarnya penjelasan lebih jelas sama beliau-beliau. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi nanti insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi itu saja ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua hatinya dibersihkan oleh Allah.
semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah ijabah doa-doa kita, Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal-ridha wal-istiqamata bil-aqwal wal-a'mal wal-i'tiqad ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya, Allahumma tahhir qulubana min al-kibr, Allahumma tahhir qulubana min al-hasad, Allahumma tahhir qulubana min al-'ujub, Allahumma tahhir qulubana min amrad al-qulub ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzu bika min syarri ma ista'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa anta musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وعلى سيدنا محمد